kayak Selarong ini. Selarong itu kan anaknya perempuan, perempuannya nikah sama Kalinggajati. Kalinggajati itu pendakwah. Jadi tidak mau ngurusi pemerintahan, akhirnya hanya ngurusi padepokan. Saya kalau enggak itu malah kepinginnya Kumawijaya nih. Kumawijaya. Malah pengen kata Kumawijaya nih, karena walaupun dia endingnya tragis, tapi bagi Sebagian orang masyarakat kecil dia tetap pahlawan. Iya. Dia tetap pahlawan. Itu Walaupun dia menarik. endingnya tragis. Itu menarik. Kepala. penggal kepala. Iya, Noroyono lah. Begal ini gue. Oh, itu tetap melawannya sudut Belanda. pandang, Mas. Iya, sudut pandang. Semuanya itu kan sudut pandang, enggak Tapi apa-apa. pro-pro taga itu. Tapi saya sih yakin ya bahwa itu memang karena kejadiannya kan setelah Diponegoro ditangkap. Oh, Iya, jadi setelah Diponegoro ditangkap itu kan di Kejawang. Nah, anak buah Diponegoro di wilayah Kebumen itu kan tidak terima, akhirnya memberontak. Nah, ini Kumawijaya, terus apa lagi tuh? Aduh, yang jadi nama jalan di Kebumen itu? Lupa. di mana ya, Pak? Di Kebumen kota itu. Jomenggolo, iya. Danastati gitu. Padahal aku pas perok aja di Jomenggolo. Itu balik ke telang-telang liko toh. Ya satu jadi Setelah orang kan terus gue ini bergabung, gue Joko Kono. Dan si Mangun Prawiro itu pada waktu itu memang butuh kedudukan ya. Akhirnya dia mencoba untuk membantu Belanda dan akhirnya berhasil membunuh Kumawijaya. Oh iya, saya dengar juga saya baca, mungkin Pak Hasim atau bukan. Jadi patih-patihnya ini kalau yang mau dikasih jatah. Iya. Patihnya Diponegoro itu semuanya dikasih jatah Iya. semua. Ada yang tidak mau, ada yang mau gitu maksudnya. Itu taktik Belanda yang paling cerdas. Iya, saya bisa lihat itu. Jadi untuk apa ya, itu cerdas. Entah itu dari sudut pandang yang lain adalah bagaimana, tapi taktik itu ya berhasil gitu ya. Jadi ketika Bupati Karanganyar itu kan kemudian yang diangkat itu kan ajudannya Diponegoro. Iya. Si Joyoprono itu ajudannya Diponegoro, ditangkap di Brangkal, kemudian oleh Belanda dijadikan Bupati Karanganyar. Cuma perjanjiannya adalah selama saya jadi bupati seluruh keputusan itu ada di saya, bukan di residen. Nah akhirnya kan di sisi lain Kromo Laksono sama Diningrat itu masih saudara, cuma kayaknya lain ibu. Cuma yang ini dikasih jabatan, yang ini enggak. Akhirnya ini memberontak. Memberontak dihadapi oleh saudaranya sendiri. Jadi Belanda itu pintar banget itu untuk menghancurkan kekuatan Diponegoro, cukup dijadikan. Iya, salah satunya itu. Akhirnya si Kromo Laksono pasrahkan aja sudah lah, karena kamu ya jadi bupati di sini, saya memasrahkan wilayah Karanganyar itu dimakmurkan, ditangkap, dan sampai hari ini tuh keturunan tidak tahu di Kromo Laksono itu dibuang kemana. Nah si Joyo Diningrat itu kan kemudian dia berkuasa penuh di Karanganyar. Nah tapi Belanda kemudian membuat suasana agar dia tidak nyaman, karena dia tidak mau diatur. Karena dia maunya itu keputusan ada di Bupati Karanganyar. Artinya secara pemerintahnya itu digerogoti. Jadi anak-anak buahnya itu diganti dengan orang-orang yang kontra dengan dia. Dibikin agar program-program dia itu tidak jalan. Akhirnya dia merasa tidak nyaman, akhirnya dia mundur dengan sendirinya. Dan kemudian pindah ke Wonosobo, meninggal di Wonosobo. Saya kemarin baru dikirimi sama orang Perpusnas itu catatan hariannya si Joyo Diningrat itu tentang sketsa perang Jawa. Karena diajukan, jadi catatannya itu lengkap.
Peter Carey 30 tahun ngurusin di Nah, Bojonegoro. Peter Carey ikut menjadi tim ini seleksi naskahnya itu, penyuntingnya. Iya. Yang satu itu dokter dari mana ya, Belanda apa ya, si Aditya Gunawan. Ya, bos saya levelnya segitu Pak. Bos saya diewangi apa yang bisa saya kerjakan. Ini terus terang aja. Karena itu apa? Juga kadang-kadang itu kata Carey itu datang sana itu kan ada sama di bantu seperti itu. Karena ya walaupun beliau bos saya itu peranakan Tionghoa tapi nggak ke sana, bukan etnis, tetap menarik ya. Kalau yang ngoleksi Semar-Semar itu bukan yang bersenjangan. Semar apa itu? Saya tuh pernah punya buku yang isinya tuh koleksi Semar semua loh. Dari mulai topeng, golek, wayang kulit, dia bikin kayak semacam museum juga, tapi museum di koleksinya dibukukan. Tapi khusus Semar. Khusus Semar. Semua apa itu tapi yang bukan ya? Bukan. Khusus Semar itu. Saya tidak, karena kesini itu 2015 dulu bos saya bikin kontroversi di sini, terus akhirnya saya meneruskan tahun pernah selesai itu Pak. karena bahasa dari Pak Hadi, bahasa saya itu asmanya itu Pak Hadi Sunyoto, itu tidak boleh selesai. Tidak boleh. Oh, duit orang selesai ya. Dan tidak dikomersilkan kok. Oh gitu ya. Oke. Sama sekali. Sama sekali. Ya, Di museum itu ya sinting-sinting anu silahkan nonton masuk. Kan saya cerita kemarin itu, banyak saya itu 5 kotak langsung diborong semua dulunya Pak. Pada dasarnya kan hanya benar-benar membeli itu ya untuk dirawat aja. Negara kalah itu. Nah, negara aku cuma mikir akan atas selingkuh. Negara itu kalah. Nah, dalam artian sebenarnya kan saya berpikir adalah beliau ini kan bukan orang terkaya, tidak masuk dalam 100 pun tidak ada. Tapi makanya saya bilang kalau saja seperti beliau itu ada beberapa, itu saja. Yang concernnya bukan etnis dan suku ras, cuman Indonesia gitu. Saya yakin pasti Indonesia ini budayanya udah gede sekali. Budayanya korupsi. Nah, Itu budaya ya. termasuk budaya karena itu sudah berjalan yang sudah berpuluh-puluh tahun tradisi jadinya seperti itu. Makanya saya bilang Aku pelok. Terus jejerannya itu tidak sakral itu untuk raja-raja itu. Cuman dia itu ayon-ayon itu lho. Libuk ani. Anu ya dikai lagu ayo-ayo. Saiki dadi gendingan sore. Saya tuh sempat kepikiran membuat tradisi baru itu. Di sini itu kan ada 2 mata air. Ya. Kali Mambu Wadon sama Kali Mambu Lanang. Ya. Nah, ada waktu zaman Belanda itu ada juru kuncinya untuk merawat sumber mata air itu. Dan disakralkan, karena disakralkan kemudian orang jadi takut untuk mengotori. Sejak tahun 60 itu sudah hilang juru kuncinya. Akhirnya sekarang itu Kali Mambu Wadon tidak terawat, Kali Mambu Lanang sudah peruntukan tanah. Saya itu 6 bulan ngopen itu menggali lagi bekasnya. Akhirnya saya menyerah karena tidak ada dana. Nah, saya ingin bikin tradisi baru Panggihwari. Jadi Panggihwari itu kan pernikahan air itu. Itu. Jadi Kali Mambu Wadon airnya kita ambil, Kali Mambu Lanang airnya kita ambil, kita kawinkan. Itu terjadi di Ngawi, saya sempat ke sana. Siapa? Kepuketan. Ujo siapa? Kepuketan Pak namanya di sana. Yang itu kan si Bramantyo. Ya, Ujo Bramantyo ya. Bramantyo Susilo ya. Iya, Bramantyo. Itu yang nikah sama peri itu. Yes, Bramantyo Putri Susilo. Saya ke sana dah. Memang itu ekstrim. Iya. Tapi sudah meninggal itu si kodoknya itu. Iya, ini kan dia itu kan membuat seperti itu agar karena merevitalisasi si sumber tadi. Cuma dana dari mana ya? Kan beda link Pak. Itu linknya itu dia itu ya. Australia apa ya?
Enggak, dia kan keluarganya memang sama. Cuma dia linknya itu memang kedekatan dengan banyak seniman besar. Ya, bukan segala macam itu semuanya itu linknya beliau gitu. Malaysia dari Buketan. Saya sempat ke sana melihat Yang keberapa kemarin atau yang sebelumnya? sebelumnya masih 2018 kalau tidak salah. Itu prosesnya gimana kalau yang mana? Prosesnya sebenarnya dibuat seperti tradisi terus akhirnya hiburan Pak. Ada harus seperti itu. Tapi memang tradisinya itu sudah lama atau dibikin baru? Wah sama dia. Karena itu bahasanya merevitalisasi sumber tadi itu mata air. Akhirnya membuat sebuah macam itu banyak yang menentang. Cuman setelah adanya kebuketan kan ekonomi di sana acara kan naik hidup Pak. ya. Hidup. Yang tadinya tidak ada guest house ada. Dan saya tinggal itu waktu ke sana itu ke rumahnya penduduk, disewa-sewakan rumah penduduk itu. Kamar-kamarnya disewakan. Di saat itu memang disewakan. Sebelumnya ya cuma rumah biasa. Kamar-kamarnya kamar-kamar anaknya atau bagaimana gitu. Jadi kalau waktu acara itu ya kamarnya mereka disewakan. Itu berapa hari? Tiga Pas salah hari itu. kalau tidak salah. Jadi prosesinya itu tetap kodok nikah dengan peri gitu. Ya, itu kan ada satu beberapa segmen. Tahun ini begini, tahun depan begini dan gitu. Iya, saya tuh kepingin, saya sudah merancang babatnya itu. Nah, Babat Manihwari itu. linknya karena memang harus ada namanya satu kesatuan Pak. Kalau bekerja sendiri itu harus ada dananya. Betul. Nah, makanya beliau ini dari awal itu dana itu tidak besar, tapi memang dia bergeraknya di sana terus tanahnya kecil, terus mengembang, jadi disesuaikan dengan dana dari utamanya, sumber utama. Jadi perusahaan beliau, Padi itu maksudnya. Enggak, maksudnya yang ini kok, yang kebuketan itu sumber utama dananya dari mana? Dari banyak, tadi kan banyak grup-grup teman-temannya itu semua donaturnya itu, jadi ada yang mencarikan ke sini, ada yang mencarikan ke sana, itu bantu. Nah kemarin itu berhenti karena beliaunya merawat ibunya dia bayar. Sekarang sudah Enggak, jadi dia balik lagi. Sekarang sudah enggak jenggotan aku ya. Jenggot masih. Oh masih. Ya, tapi sekarang sakit. Tapi gimana tetap bagaimana Pak Punggung? Iya, Bramantyo. Priyo Siswito. Nah, Iya. Nah, saya tuh kepikiran itu. Saya kerjakan itu setiap hari air internasional sebagai konservasi sumber mata air. Karena ini kesalahan pemerintah. Ini kan dulu pohon jati ya, hanya karena pohon jati kan menyimpan air, banyak air. ya diganti pohon pinus semua. makanya sekarang sudah ini sawah kali sawah aja kalau nggak nyedot air dari sumur itu habis. Dulu kalau mengandalkan itu Revitalisasinya melalui bambu Pak, tanaman bambu Pak. Bambu itu juga sama menyerap banyak air. Dulu itu perhutani itu kan pakai pohon aren, Ya, menanam ratusan pohon aren. Bodohnya mereka, pohon arennya itu nggak dirawat, jadi cuma nanam. Akhirnya kan ya mati semua. Terus pakai pohon apa ya, sepah itu loh, yang sepah itu yang kayak apa namanya, kayak beringin gitu. Namanya sepah itu. Jadi, tapi nggak ada ininya. Ya. Itu habis buat ini orang. Beringin juga sama Pak. Beringin itu O2-nya banyak sekali, jadi makanya dulu mungkin menurut saya pribadi, mungkin saya saran tuh leluhur kita itu mensakralkan itu karena pohon itu untuk itu Menyimpan air ya. bambu itu kan dulu kan barongan. Ingat kan kita barongan tuh cok buliran di kolam demite akeh. Iya. Masih ingat toh, bambu itu penyimpan banyak air. Dan Kalau mau Belanda itu merawat itu, jadi seluruh sungai itu kakinya di karena peruntukannya dia ada keperluan Mas. Makanya saya juga mau nggak mau harus kita mengapresiasi adalah kolonisme sebenarnya. Karena kalau tidak ada itu pembangunan, wah nggak tahu Pak.
yang kita merdeka aja pembangunan dan seperti ini. Saya baru tahun ini loh tidak mengadakan acara apapun. Maksudnya sejak saya di sini 2015 itu tiap tahun itu pasti bikin acara untuk 17-an. Ya. Cuma tahun ini saya kecewa. Apa biasanya? Petani-petani itu tak ajak upacara. Oh, Mereka seneng banget karena mereka upacara terakhir itu ya waktu SR di lapangan. OS ini. Cepat ini. Iya. Itu Kan waktu kering 14 media itu meliput pada waktu itu. petani-petani tok. Petani-petani top. Karena bagi saya kemerdekaan Indonesia itu kalau tidak didukung petani itu ya Ya makanya kosong. di Ponorogo itu selama bertahun-tahun itu pasti didukung petani itu. Pertanyaannya dari mana? Sudirman itu gereja kalau nggak didukung Iya. petani. Tapi begitu merdeka kan petani menjadi Objek. korban. Oke. Korban dan objek. Jadi kalau ini kalau kan surat terkumpul di sini, kalkulasi mereka itu antara mulai dari tanam sampai panen itu nggak masuk dengan hasil panen. Apakah di sini dibeli sebesar itu 6.500 itu tetap tidak bisa mencukupi, Pak? Iya, karena biaya produksinya itu kan air harus nyedot. Oh, Terus mengerjakan tolak lagi segala macam. pasti harus ongkos orang. Jadi dan pupuk yang dari pemerintah itu kan kualitasnya kan harganya separuh, kualitasnya itu seperempat. Jadi Potongannya terlalu banyak, Pak. Soalnya